Nah, kalau kita cuman hanya kepengen ke sana nih, tapi kita belum tahu, terus kita paksakan, ya timbulnya bisa jadi tidak sesuai harapan gitu teman-teman, malah menyusahkan kita di jalan gitu. Belum nyampe malah udah kena trouble. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BH Car Vlog, channel car vlog pertama di Indonesia yang memakai mobil L300, mobil El Sape. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Sudah mau akhir tahun nih teman-teman ya. Sudah mau akhir tahun dan sudah banyak yang libur. Libur sekolah, libur kerja ya. Dan pastinya banyak juga yang mempersiapkan untuk liburan. Nah, di video kali ini saya mau kasih tips ala saya nih buat teman-teman yang mau liburan memakai kendaraannya masing-masing, entah itu kendaraan motor ataupun mobil ya, yang biasanya seperti itu. Tapi mungkin di video kali ini agak lebih ke mobil teman-teman, karena kondisi saya juga pakai mobil ya, dan saya akan berikan tip-tip itu buat teman-teman ala saya, ala BH Car Vlog. Wes opo ngitip. Wah, ini yang namanya memberi tip kan ya beda-beda lah. Makanya di setiap hal menurut saya tuh siapa saja yang ngomong, kalau ada yang baik diambil, kalau yang kurang cocok ya silahkan disingkirkan gitu teman-teman. Oke, kalau kemarin saya sudah bercerita tentang daerah kota Semarang. Kali ini saya sudah berada di kota saya sendiri, tapi yang pasti kota saya juga punya destinasi wisata yang menarik sebenarnya. Daerah atas sana banyak ya, dan lain-lain teman-teman. Sebenarnya silakan searching saja ya teman-teman. Konyol sekali itu anak. Dan kemana saja lah. Untuk tipsnya langsung saja. Yang pertama, pastinya kalau kita naik mobil, memastikan kendaraan itu prima ya, prima dari segala aspek apapun itu, prima. Terus yang kedua, itu tujuan kita kemana, atau dibalik nih, tujuannya dulu kemana baru kendaraan prima. Tapi kalau saya rasa sih enaknya tujuan dulu ya, tujuan dulu. Contohnya nih, kita mau menuju ke tujuan yang baru, yang kayaknya tuh menarik nih, kita lihat di sosial media, dan kita itu nggak tahu sebenarnya daerah situ di mana ya, itu nggak tahu. Nah itu untuk tujuannya yang pertama teman-teman, kita harus kepo. Kita harus banyak-banyak cari informasi tentang tempat tersebut, entah itu dari fasilitasnya yang pertama, semenarik itukah buat kita dan orang lain. Terus yang kedua, yang paling tidak penting itu rutenya. Nah, kalau kita sudah tentukan nih, kota A, kecamatan A, desa A, seperti itu kan, rutenya yang paling penting, bisa dilewati mobil enggak, terus mobilnya yang apa. Contohnya kalau agak tinggi nih, contoh nih, kalau mobilnya yang ceper-ceper ya, kecil-kecil, kelas LCGC gitu, atau yang penggerak roda depan kok nanjak-nanjak kayak gitu, menurut saya kurang cocok.
lebih baik penggerak roda belakang seperti itu. Lebih-lebih yang sudah 4x4, yang sempat gak sempat disempatkan liburan seperti itu. Jadi itu yang paling penting juga. Kalau teman-teman maksakan untuk ke sana, saya yakin, bukan saya yakin sih ya, akan terjadi yang namanya sebuah kesusahan diri sendiri gitu teman-teman. Apalagi kalau barang yang kita bawa dan orang yang kita bawa itu banyak gitu teman-teman. Satu keluarga kita waktu mobil penuh isinya 8 apa isinya 7, belum barang bawaan seperti itu. Dan kalau mobilnya rental nih, mobilnya rental berarti masuk yang kedua. Atau mobil pribadi berarti harus prima segala aspeknya tadi, road ban dan lain-lain, pokoknya harus oke lah. Walaupun sudah dibuat harian mobilnya, tapi tetap dipastikan aman. Kalau yang bukan punya mobil, kalau yang tidak punya mobil seperti rental, itu perlu sangat waspada sekali teman-teman. Pastikan mobil itu bener-bener, kalau ditanya ini sama tukang rentalnya, Mas itu benernya mobilnya sehat, prima ya, kalau dijawab oke ya, tapi perlu kita cek teman-teman kebenarannya gitu, perlu kita cek. Kalau tip pertama sih mau cari mobil yang muda, tahun muda, walaupun mobil muda tidak menjamin, tapi yang paling sedikit agak masuk akal kan mobil muda teman-teman gitu. Terus untuk selanjutnya mungkin perlengkapan yang perlu dibawa dengan sesuai gitu, atau pas dengan lokasi tempatnya gitu. Jadi nggak perlu sampai muluk-muluk bawa barang bawaan yang sangat banyak sekali teman-teman, seperti itu. Jadi supaya tidak overload. Dan juga itu perlengkapan yang tidak kalah penting adalah tentang charging, kayak power bank, cecesan, apalagi kalau kita ke tempat-tempat yang bisa dibilang pegunungan seperti itu, kan perlu tuh camping kayak gitu loh, perlu tuh kayak gitu-gitu. Mungkin yang sekarang ada yang baru kan apa sih namanya itu, power bank yang besar itu, lupa saya namanya itu. Dan mungkin masih banyak lagi teman-teman, tapi yang paling penting bagi saya itu 2 hal tadi. Saya ulangi lagi ya, itu adalah tujuan, terus yang kedua kendaraan kita. Tuh, kendaraan kita teman-teman, tujuan paling utama. Kalau kita cuman hanya kepengen ke sana nih, tapi kita belum tahu, terus kita paksakan, ya timbulnya bisa jadi tidak sesuai harapan gitu teman-teman, malah menyusahkan kita di jalan gitu. Belum nyampe malah udah kena trouble, contohnya nggak kuat nanjak, atau lebih-lebih nih ya, mohon maaf, malah terjadi kecelakaan karena tidak kuat nanjak, akhirnya guling, terjun payung ke jurang, kan mengerikan gitu loh teman-teman. Ya seperti itulah, itu paling penting. Saya rasa tempat destinasi wisata yang seperti itu kurang dipikirkan gitu teman-teman. Asal jeplak, asal gas, tapi ternyata tidak tahu medannya, alhasil merugikan diri sendiri dan keluarga kita. Oke teman-teman, semoga bermanfaat tip dari saya. Yang baik ambil, yang kurang ya ditambahkan sendiri gitu ya.
Oke, mohon maaf kalau salah kata teman-teman. Pesan saya, jangan lupa berdoa sebelum berkendara, terus dilatih kesadaran dalam berkendaranya, mengemudinya. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libur telah tiba. Kalau saya sih di rumah saja lah, punya mobil aja kagak. Gak suka sebenarnya saya liburan di waktu-waktu kayak gini loh, libur panjang tuh. Adanya rame, macet, males.